ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman, Rabbi zidni ilman, Rabbi zidni ilman. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. La yatakallamuna illa ar-rahman wa qala shawaba. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ansari wa junudi. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammad Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa selalu untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak memberikan nikmat kepada kita, iman, Islam, sehat dan usia. Kita bersungguh-sungguh semoga Allah memberi kemampuan dan kekuatan agar dalam setiap ibadah yang kita lakukan semata meningkatkan takwa kita kepada Allah dan masuk ke dalam orang-orang yang diberi nikmat, yaitu orang-orang yang saleh. Amin. Marilah kita membaca suratul Fatihah sebelum membuka kajian. Semoga Allah memberikan hidayah-hidayahnya, mencurahkan rahmat karunia-Nya kepada kita semua yang hadir dalam majelis malam ini, dan saudara-saudara kita yang masih diberi ujian dengan sakit, mudah-mudahan Allah gugurkan dosa-dosanya. Saudara-saudara kita yang dalam menghadapi ujian kesulitan, Allah kuatkan imannya, diberi kesabaran, dan Allah berikan jalan keluar. Al-Fatihah. Jemaah Masjid Naimah Al-Masyhur Yayasan Hidayatus Salam Buniwangi yang dirahmati, dalam surat Al-Anfal surat ke-8 Allah menyampaikan kepada kita ayat 29 surat ke-8 Al-Anfal. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan, kemampuan membedakan antara yang hak dan yang batil kepadamu, dan menghapus segala kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang besar. Shadaqallah. Dalam khutbah Jumat tadi disampaikan bahwa salah satu jalan kita membuktikan takwa adalah patuh taat akan perintah Allah dan patuh taat akan berusaha untuk selalu menghindar atau menjauhi apa-apa yang dilarang Allah. Salah satu bentuknya adalah dengan iman. Iman artinya
percaya kepada Allah, percaya. Dalam hal ini salah satu bukti bahwa kita percaya kepada Allah adalah perintah Allah untuk hijrah dan jihad. Dalam surat yang barusan tadi dibacakan, Allah tegaskan bahwa jika kita benar bertakwa, patuh dan taat kepada Allah, niscaya Allah memberikan furqan, kemampuan untuk membedakan mana yang benar, yang hak, mana yang batil. Ya, enggak sebujuk-bujuk kita bisa membedakan, oh ini salah, oh ini benar, oh ini tidak pantas, oh ini pantas. Ya, oh ini enggak wajar kita berbuat seperti ini. Itu semata ya anugerah Allah berikan furqan. Kita bisa membedakan. Jika orang-orang yang sudah tidak peduli lagi mana pantas mana tidak, artinya itu sudah tidak memiliki furqan. Bersyukur ya kalau kita diberikan furqan ketika jemaah kumpul. Ya, salah satu contoh saja, ada jemaah yang wanita, ada yang prianya tiba-tiba keluar tanpa peduli, pakai celana pendek di atas dengkul, dengan bangga dia jalan tuh. Dia lihatkan ke orang-orang, padahal di situ ada wanita-wanita. Nah, kalau dia tidak memiliki furqan, dia merasa benar. Ya kalau bocil ya anaknya si Asa, umur masih di bawah 3 tahun, pakai celana pendek atau pakai celana dalam kemana-mana, ya nggak ada masalah. Ya, tapi kalau kalian begitu pun yang wanita keluar dari pondok sudah akhir balik, rambut itu kan haram kalau dilihat oleh yang bukan muhrimnya. Ya, nah coba dari hal yang kecil-kecil kita belajar. Ya, Allah Maha tahu kemampuan kita. Lalu salah satu perintah Allah itu hijrah. Ini juga dijalankan atau dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Dalam sirah Nabawi, ya, dalam sirah perjuangan Islam dari mulai awal sampai kejayaan Islam, rata-rata umat itu mereka hijrah. Baik hijrah tempat, dari suatu tempat yang sudah tidak lagi ya mendukung di dalam dia untuk beribadah kepada Allah, depan mata sudah mana yang hak, mana yang batil udah bisa kita saksikan ya. Maka seseorang yang memang dia beriman, maka dia rela untuk hijrah tempat. Karena Allah, dia pindah ke tempat yang lain, yang menurut dia tempat itu lebih memungkinkan untuk dia mengabdi, menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ragu. Ya. Nah ini di akhir-akhir ini ya sudah jarang kajian-kajian seperti ini. Padahal beberapa kali sudah disampaikan ayat-ayatnya, hadisnya bahwa orang yang hijrah ya, atas kerelaan Allah semata. Coba baca surat An-Nisa, Ustaz. Surat 4 ayat 100. Itu janji Allah. Cuma kita selalu ragu, inginnya
seperti gigit cabai, gigit langsung berasa. Saya bisa bersaksi dari tempat saya belajar guru baik dengan guru-guru saya yang di Banten maupun yang di Ainul Yakin. Saya bersaksi orang-orang yang dulunya yakin kepada Allah. Secara hitungan duniawi gak akan bisa memberikan kehidupan kepada anak-anak. Tapi rata-rata yang mereka yakin, yang mereka tinggal di pondok pada saat itu bahkan rela ngontrak, kerja enggak gajian dulu, sampai detik ini bisa disaksikan, boleh bertanya sama Ustadz Jul, tidak diberikan kemampuan atau kelebihan kepada orang tuanya, Allah berikan kesuksesan kepada anak-anaknya. Itu fakta. Fakta. Silakan Ustaz dibaca An-Nisa ayat 100. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Dan barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah karena Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh pahala telah ditetapkan di sisi Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Shadaqallahul Azim. Jelas ayat ini Allah sampaikan, barang siapa yang berhijrah karena Allah, maka Allah jamin rezekinya yang luas. Ya. Dan ini hijrah ini tidak hanya bisa sekejap. Ini benar-benar harus totalitas, ia karena Abu Dua, ia karena selainnya. Ya. Harus yakin. Ya. Ini sudah dibuktikan dalam cerita-cerita dalam sirah Nabawi, bagaimana ya orang-orang yang beriman bersama Rasulnya hijrah meninggalkan ya, tanah kelahiran, hartanya, saudaranya demi ya, mengikuti perintah Allah, hijrah. Nah, itu hijrah keempat yang seperti kita lakukan sekarang ini, hijrah keempat. Mana mungkin di tempat yang ini kalau kita bicara akal, ya, mana mungkin tempat ini kira-kira 4-5 tahun yang lalu. Sekarang aja naik kendaraan aja susah. Kok bisa di sini berdiri begitu, Masya Allah, masjid yang begitu indah, mudah-mudahan masjid ini penuh rahmat, ya, maghfirah Allah, tempat orang-orang yang beribadah lurusnya. Dan saya selalu berdoa, wa qul ja'al haqq wa ja'al batil innal batila kana zahuqa. Orang-orang yang tidak lurus dia, yang batil, cukup Allah yang nanti memberi keputusan. Sudah berapa banyak ya, saya tidak pernah, kita tidak boleh menginginkan orang. Kita berlindung dari orang-orang yang niatnya tidak lurus. Saudara-saudara, sebelum nanti saya hijrah dan jihad itu tidak mudah diucapkan. Ada 3 faktor indikasi, bahkan 4 yang harus kita lewati. Ya,
Apa? Harus sabar, ya, harus syukur. Nah, itu dalam bentuk iman. Sering dalam kajian, iman itu sabar, bersyukur. Ya, dalam hijrah dan jihad itu harus sabar dan bersyukur. Ketiga itu, ya, dalam syukur itu ada nilai takwa. Kenapa? Syukur itu pasti kita melakukan segala yang diperintah Allah, ya, menjauhi segala yang dilarang Allah. Kemarin kita membahas sebagian, ya, yang menggugurkan amal-amal ibadah kita. Jangankan kita berbuat dosa, berkata sia-sia saja, saya udah kasih contoh, pasti lalai ibadahnya. Ya, bersyukur kita, ya, ketika kita diberikan melakukan sesuatu yang sia-sia, kontan malamnya, berat melakukan ibadah. Harusnya bersyukur daripada melakukan sia-sia, bahkan lebih lagi yang haram, yang batil, yang bukan mahramnya. Dulu zaman saya belajar, melihat memandang wanita saja lebih dari 3 menit, 5 menit, haram sudah. Nah, yang kayak begini sudah tidak diperdulikan lagi. Nanti kita kupas satu-satu, apa itu sabar, apa itu syukur, kemudian tawakal, terakhirnya ridho. Baru kita bisa hijrah, baru kita bisa jihad. Sebagaimana jika kita sudah bisa berjihad, bersabar, maka dan surah Al-Ankabut seperti mana tadi khutbah Jumat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, surat 29 ayat 69, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sungguh Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Shadaqallahu. Kemudian di surat Al-Anfal, surat ayat 46, bacakan Ustaz. Ayat 46. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atii'u Allaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Dan taatilah Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu berselisih yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang, dan bersabarlah. Sungguh Allah beserta orang-orang sabar. Shadaqallahu. Ya. Jadi hijrah dan jihad itu dimulailah dengan sabar. Yang barusan dibacakan Ustaz barusan, sungguh Allah bersama orang-orang yang sabar. Gak bisa kita hijrah itu baru hijrah tempat. Hijrah kita ini selain tempat, hijrah batin, hijrah perilaku. Ya. Jadi kalau di sini udah tidak berubah, ya repot kita. Ya. Dari kebiasaan pemalas jadi rajin. Yang biasanya berat sholat subuh, insya Allah bisa sholat subuh berjamaah. Yang tadinya sholat fardu bolong-bolong, sekarang sudah alhamdulillah sholat fardunya tidak pernah tinggal, meningkat lagi. Itu yang namanya hijrah. Yang tadinya biasa ngomongin orang gibah, ya, sekarang tidak mau bicara yang sia-sia.
Yang tadinya tidak peduli dengan saudara, sekarang memiliki kasih sayang. Itu hijrah itu tidak bisa tanpa sabar. Ya. Kemudian kenapa kita harus sabar? Ya. Karena kata Allah, mereka itu akan diberikan petunjuk selama mereka sabar dan mereka meyakini ayat-ayat Allah. Ya, makanya proses hijrah dan jihad itu harus sabar. Ya, nanti dalam berikutnya adalah syukur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Shadaqallahul azim. Surat 32 ayat 24. Jadi di antara mereka itu diberikan itu hak Allah ya, pemimpin-pemimpin yang memberikan petunjuk dengan perintah selama mereka sabar. Mereka meyakini ayat-ayat Allah. Jadi yakinlah kalau kita sabar, ya, itu Allah pasti akan memberikan petunjuk kepada kita. Kemudian kenapa sabar itu benar-benar kita butuhkan? Buka surat An-Nahl. Surat keberapa itu An-Nahl? Ayatnya 126. Bacakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in 'aqabtum fa'aqibu bimithli ma 'uqibtum bih wa la in sabartum lahuwa khairul lis-sabirin. Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang yang sabar. Shadaqallahu azim. Ya, jadi itu banyak ayat-ayat Allah yang menceritakan bahwa sabar itu tidak ada ruginya bagi kita, justru itu menambah kekuatan bagi kita. Bahkan di surat Al-Baqarah surat 2 ayat 153 sampai 157. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in bisabri wassalah innallaha ma'as-sabirin wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tashkurun. Wa la nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wan naqsin minal amwali wa anfusi was samawati wa basyiris sabirin. Alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Dan janganlah kamu mengatakan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah mereka telah mati. Sebenarnya mereka hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta,
jiwa dan buah-buahan, dan sampailah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Sallallahu. Maha benar Allah dari segala firman-Nya. Itu adalah langkah pertama kita dalam kita berhijrah dan berjihad. Harus sabar. Maka di situ disebutnya bersabarlah engkau orang beriman dengan sholat. Ya, maka Allah berserta dengan orang-orang yang sabar. Apabila ditimpa musibah, dia mengucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua ayat-ayat ini kita tahu, tapi dipraktekkannya sulit. Kemudian marilah kita untuk berusaha mulai dengan sabar, terlebih buat al-fakir ya, dan buat jemaah semua, kita saling menasihati. Kemudian langkah yang kedua adalah syukur. Syukur itu bentuk pembuktian kita adalah dengan bertakwa. Ya. Syukur itu bisa dibagi dengan 3. Syukur secara batin, yaitu kita mengakui akan nikmat yang Allah berikan. Kemudian syukur secara lahir, ya, kita ucapkan alhamdulillah, masya Allah, itu kita ucapkan, ya, pengakuan kepada Allah. Kemudian yang ketiga, ya, syukur yang ketiga ini dalam perbuatan. Apa syukur kita dalam perbuatan? Yaitu taat kepada Allah, yaitu dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala yang dilarang. Itu yang namanya syukur. Nah, hal-hal proses seperti ini harus tidak bisa tidak, karena ini yang dilakukan dan dijalankan oleh umat-umat terdahulu seperti ini. Nggak ada bedanya dengan kita. Sebagaimana Allah sampaikan dalam surat An-Nisa, ya, surat 4, bacakan ya Ustaz, ayatnya 147. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran 'alima. Allah tidak akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman, dan Allah Maha mensyukuri, Maha mengetahui. Shadaqallahu alaihi. Jadi dalam surat 4 ini Allah jelaskan dalam ayat 147-nya, mengapa Allah akan mengajak kalian? Ini kan pertanyaan, artinya dibalik, Allah itu tidak akan mengazab kita. Bahasanya kan, mengapa Allah akan mengazab kita? Kalau kita bersyukur dan beriman, itu tidak akan mungkin kita diazab Allah. Ya. Jadi bersyukur tadi apa tuh? Syukur dengan cara kita takwa. Karena syukur itu 3 kan tadi, dengan lisan, dengan hati, dengan diucapkan, dengan perbuatan. Nah, tanda kita bersyukur itu adalah taat. Apa-apa yang diperintahkan Allah, lakukan. Sami'na wa ata'na. Cobalah belajar dari situ, sehingga apa-apa yang menjadi perbuatan kita, ya,
akan kita nikmat. Menikmati iman itu, sabar dan syukur itu akan kita, faedahnya akan kita nikmati. Begitupun di surat Ibrahim, surat 14 ayat 7. Jadi dalam hal apapun kata Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa idza ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika Tuhan memakhlukkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti ajalmu sangat berat. Shadaqallahu. Ya. Jadi ayat ini kan sering nih kita dengar. Ya. Jika kalian bersyukur maka Allah akan tambah nikmat. Tapi kalian kufur kemarin apa tuh? Kufur itu adalah kita yakin, kita ucapkan yakin, ya. Hati kita juga sama. Iman itu yakin, kita ucapkan beriman yakin, sesuai dengan dalam hati. Qalbu kita menyatakan semua, tapi gak berbuat. Itu yang dinamakan kufur. Ya, kan udah tahu kajian-kajian sebelumnya. Nah, mari kita bermuhasabah diri. Ya, berapa kali buktikan. Ya, karena memang berat, pelajaran tauhid ini berat. Sangat berat, tidak mudah. Ya. Insya Allah kalau kamu istiqomah, menjalankan dengan sabar, dengan bersyukur, ya, itu janji Allah tuh. Ya. Jadi tadi ya, hijrah dan jihad itu harus melalui proses iman. Iman tadi sabar, bersyukur. Syukur dengan cara melakukan takwa, menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Ya, syukur ya. Gak bisa syukur cuma alhamdulillah saja. Ya. Kira-kira perlu di detail nggak nih? Syukur itu apa? Saya rasa cukup ya. Takwa itu sudah mencakup segala perbuatan yang diperintahkan Allah, wajib kita laksanakan. Dan apa yang dilarangnya wajib kita tinggalkan. Itu tanda kita bersyukur. Nah, setelah bersyukur, nah ini banyak nih ayat-ayat tentang bersyukur. Gak cukup kalau malam ini saya buka. Ya. Itu di ayat At-Taubah, ya, ayat 15, surat At-Taubah 15. Saya bacakan aja, Allah menerima taubat. Jadi orang-orang yang bersyukur ketika dia bertobat, maka Allah terima taubatnya. Kemudian di surat Al-Maidah, ya, Allah juga sampaikan, orang yang bersyukur itu Allah akan memberi ampunan bagi siapa saja yang dia kehendaki. Coba, ya. Dan Ali Imran 145, bagi siapa yang bersyukur kata Allah, Allah akan membalas orang-orang yang bersyukur itu. Ya, membalas dengan apa? Dengan kebaikan-kebaikan. Ya. Kemudian setelah kita pandai bersyukur, masuk ke dalam tawakal. Nah, di sini barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya menjadikan baginya jalan keluar dan memberi dia rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa bertawakal, berserah diri kepada Allah setelah sabar, bersyukur, ya, bertawakal, maka Allah akan mencukupkan baginya. Itu dalam kajian yang lalu, surat 65 ayat 2 dan 3. Barang siapa mewujudkan takwa dan tawakal akan mendapat seluruh kebaikan
dalam agama dan dunianya. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, jika kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenarnya, niscaya Allah akan memberikan rezeki kepada kalian seperti seekor burung yang pagi-pagi pergi dalam keadaan lapar, meninggalkan anak-anaknya di sangkar, kembali pulang sore dalam keadaan kenyang. Ya, kajian yang lalu saya katakan, kalah kita sama burung. Burung itu tidak ragu, dia yakin kepada Allah. Malu nggak tuh? Ya. Jadi kita kalau bertawakal, coba dicatat tuh surat At-Talaq 65 ayat 2 dan 3. Siapa yang bertawakal kepada Allah, dia bertakwa, bertawakal, Allah pasti berikan jalan keluar. Allah akan memberikan rezeki dari yang tidak disangka. Ini kan sering diulang di ayat ini. Asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian setelah tawakal ini kita persingkat ya. Tadi sudah ulang ya. Hijrah dan jihad harus dilalui dengan cara iman, yaitu sabar dan bersyukur. Bersyukur itu adalah takwa. Kemudian kalau sudah takwa, kita harus bertawakal. Nah, yang keempat adalah ridho. Ya, sudah kita jalankan itu semua. Sabar, bersyukur, tawakal, ridho. Nah, ridho nih tidak gampang memang, ya. Dalam surat surat At-Taghabun ayatnya 11. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yu'min billahi yahdi qalbahu. Barang siapa beriman kepada Allah, niscaya dia menunjuki, memberikan petunjuk kepada hatinya. Kemudian dalam surat An-Nahl, bacakan coba Ustaz, ya, orang yang ridho ya, termasuk. Saya bacakan aja ya. Bahwa sesungguhnya kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik. Ya, kalau kita ridho apapun Allah janji, maka Allah akan memberikan kehidupan yang baik. Itu kan bukan, ini kan ayat. Jadi ridho ya. Maka kalau kita sudah ridho, sebagaimana tadi ayat dan surat Al-Ahzab bacakan ini yang tadi dibacakan dalam dibacakan dalam khutbah Jumat yang kedua ya 7071 Al-Ahzab. Ya, kalau kita sudah ridho, ini masuk dalam apa yang disampaikan Allah di surat ke-33 Al-Ahzab ayat 70 dan 71. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya
akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia menang dengan kemenangan yang agung. Shadaqallahul azim. Benar Allah dari segala firman-Nya. Jadi jelas orang yang bertakwa ya, dan selalu jujur dalam hidupnya. Kemudian Allah akan memperbaiki amal-amal kita. Jadi amal-amal yang kita sudah lakukan mungkin banyak kekurangan, masih ada hilangnya. Ini janji Allah. Allah perbaiki amal-amal kita. Yang lebih dahsyat lagi, ya, Allah mengampuni dosa-dosa kita. Kita ini manusia tidak luput dari hilaf dan salah. Ya. Nah, setelah hijrah, jihad, sabar, syukur, tawakal, ridho, maka kata Allah, sungguh engkau akan mendapatkan kemenangan yang agung. Itu kan janji Allah, kemenangan. Nah, kalau kita sudah diberikan Allah kemenangan, berarti kan ini persepsinya luas dalam hidup, dalam apapun usaha, dalam rumah tangga, dalam apapun Allah memberikan kemenangan. Mau nggak? Nggak ada yang jawab, nggak mau kalian. Ya Allah, ya Allah. Jadi memang tidak sabar hijrah, jihad itu nggak mudah. Kalau mudah, ya, nah tinggal nih dari diri kamu masing-masing kaya. Mau apa sih di sini? Kalau nggak lurus-lurus nih ya, jangan bergantung kepada selain Allah. Kalau bergantung selain Allah, maka siap-siap kamu akan kecewa. Ya. Bergantung kepada Allah. Buktikanlah bergantung kepada Allah. Ya. Dengan hijrah, pindah tempat, pindah kebiasaan. Yang tadi malas jadi rajin, yang tadi jahat jadi baik, ya. Yang dari saya, yang tadinya sedikit-sedikit gaplok, sekarang udah nggak lagi dengan kasih sayang, ya. Dan kayak begitu, itu yang namanya hijrah. Ya. Yang mudah-mudahan kajian malam ini Allah bukakan hati kita agar mampu kita hijrah fisik, hijrah batin. Ya, perilaku sikap kita, kemudian kita tawakal kepada Allah dan ridho. Ya, ridho itu kita nggak banyak tuntutan, ibadahlah yang lurus. Ya, karena yakin. Jadi ada salah satu ayatnya, mereka itu yang yakin kepada Allah dan bersyukur dan yakin kepada ayat-ayat Allah, maka Allah akan memberikan dia petunjuk. Ya, insya Allah kajian yang akan datang kita akan mengupas, ya, penyakit-penyakit hati dan sifat-sifat, ya, sifat-sifat yang ada di dalam diri kita. Ya. Karena sesungguhnya tidak usah melihat yang lain. Sesungguhnya sifat-sifat baik, buruk, dan takwa itu ada di dalam diri kita masing-masing. Demikianlah kajian yang singkat ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan jika salah dan dikira itu tidak lain adalah kesalahan saya mohon maaf kepada jemaah semua, dan kepada Allah saya mohon ampun, dan jika itu benar, yang benar datangnya dari Allah. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.